Selamat malam dan selamat beristirahat. Kembali lagi di malam minggu ini ya. Jadi untuk malam ini saya mau membahas tentang YouTube Studio. Menu YouTube Studio itu ya ini ya, yang versi aplikasinya. Jadi saya mau menerangkan menu ini ya, menu analitik. Jadi kalian youtuber pemula harus memahami analitik ini sangat penting, karena data analitik ini mencakup semua video-video kita atau konten kita ya. Jadi konten kita itu semuanya data-datanya ada di analitik. Menunya ada berapa menu ini? 4 ya. Saya ke tengah dulu, menu jangkauan ya, karena ringkasan ini belum saya memahami. Karena ringkasan ini bagian dari beberapa penting, sama pentingnya juga, tapi saya yang lebih pentingnya itu ya menunya, menu jangkauan ya, cakup semua konten-konten kita ya. Jadi kita di sini belajar saja ya. Saya mau belajar YouTuber itu harus punya ini aplikasi YouTube Studio. Jadi yang versi aplikasinya ya, bukan versi webnya. Jadi kita buka saja ini ya. Nah, di sini ada menu analitik sini ya. Kalian harus pencet sini ya. Nah, di sini pojok ini. Analitik ini sangat penting menurut saya. Karena di sini semua mencakup video-video kita. Jadi kita ke menu jangkauan aja dulu ya. Mungkin saya bukan nerangin, cuma belajar lah. Kalau sedikit ada kesalahan ya mohon dimaklumin. Jadi tayangan ini kita buka saja. Di sini ada ringkasan jangkauan ya. Kita buka saja ini menu jangkauannya. Jadi yang pertama itu, yang satu itu di sini menu jangkauan ini ada tayang ya. Ini thumbnail ya, tayangan. Jadi thumbnailnya itu thumbnail kita itu ini belum diklik. Jadi tayangan ini thumbnail yang belum diklik, atau enggak video kita yang belum diklik tapi ditayangin ke orang, ditawarin lah istilahnya secara otomatis oleh pihak YouTube ya. Jadi di sini kita buka aja ya. Di sini. Nah, di sini ada menu tayangan itu yang belum diklik. Jadi yang ditayangin tapi belum diklik itu sekitar ada, kalau saya sendiri ada 4.925 dalam 28 hari. Artinya ini dalam 28 hari ini pihak YouTube mentayangkan konten saya ini ke orang lain tapi belum diklik, sekitar ada 4.925. Lanjut kita ke menu rasio klik tayang dari tayangan. Nah, di sini sangat penting nih. Jadi rasio klik tayangan dari tayangan itu ini thumbnail yang diklik sama penonton kita. Jadi artinya ini orang lihat thumbnail kita menarik, jadi diklik lah. Di sini minimal data kalian harus 2,% ya, 2,0% gitu. Itu minimal. Kalau misalkan ada yang kayak saya ini 4,0% ini lumayan lah gitu. Apalagi yang di atasnya atau 5% gitu. 6% itu sangat lumayan banget. Nah, jadi di sini rasio kliknya ini dalam 28 hari ini
di sekitar diklik itu 4% ya. Di sini juga ada di sepanjang waktu kalian nge-YouTube itu udah berapa tahun atau berapa bulan. Kalau saya sendiri baru aktif di bulan Januari, Februari, Maret. Saya baru 3 bulan ya aktif di YouTube, itu baru 3 bulan. Jadi seperti ini kalau misalkan sepanjang waktu. Nah, datanya seperti ini ya. Nah, di sini jelas di atasnya per tanggal 8 Maret data yang digunakan untuk resolusi tayang dari tayangan akan mencakup thumbnail yang ditampilkan di TV dan perangkat konsol game. Beberapa perubahan pada metrik dapat terjadi pada tanggal ini. Nah, jadi di sini sepanjang waktu itu semuanya itu di sini ya. Di sini ada menu-menunya. Ada ini hari-harinya, maksudnya atau bulan April, Mei. Kita bisa ngelihat di sini. Ini sangat penting sekali ya untuk introspeksi video kita. Jadi seberapa bagusnya gitu ya thumbnail video kita, thumbnail semenarik video kita. Jadi kalian harus paham tentang thumbnail itu, karena perannya sangat penting sekali. Thumbnail itu ya untuk video, untuk konten kita, karena itu ibaratkan ya seperti penggoda lah gitu ya. Jadi ibaratkan kita ngelihat yang bening nih, pasti kita melotot lah gitu ya. Mungkin semua belum jarang tahu ya. Kalian harus memahami dari semua ini rasio tayang ini ya. Jadi kita lanjut ke jenis sumber traffic. Jenis sumber traffic ini jadi kayak gini ya. Kalau sumber traffic ini dari mana video kita ditonton gitu ya, atau enggak ya kalau saya sendiri ini ya video shot. Jadi video shot ini paling rame karena sekarang lagi booming ya video shot itu. Banyak ribuan yang nonton, meskipun belum kita dimonetisasi, belum ada banyak subscribe. Video shot itu sangat gampang banget banyak nontonnya. Jadi video shot saya ini sekitar 70% ya. Jadi yang kedua itu halaman channel. Jadi maksudnya halaman channel ini kalian itu membagikan link channel kalian ke sebuah apa gitu ya, atau enggak di Facebook komunitas atau apa gitu. Jadi di komunitas YouTube maksudnya. Jadi halaman channel ini mencakup ini ya, mencakup semua yang kalian bagikan linknya. Teman-teman kalian itu ngeklik link kalian, terus di tulisnya ini sama pihak YouTube itu halaman channel. Nah, yang ketiga ini fitur jelajah. Fitur jelajah ini jadi orang ngejelajah, misalkan nyari konten nih, misalkan cara membuat tombol subscribe lah itu contohnya ya. Jadi fitur jelajah ini muncul video kita lalu diklik. Nah, seperti itu. Jadi dihitungnya itu sama pihak YouTube itu fitur jelajah. Kalau ini langsung tidak diketahui ini, jadi dari mana saja muncul video kita ditawarin gitu orang sekitar 5,5%. Penelusuran YouTube selanjutnya ini penelusuran YouTube. Jadi misalkan ini penelusuran YouTube ya, kalau kalian mencari misalnya ngeklik lah gitu video siapa gitu ya, mencari cara buat tombol subscribe nih. Nah, di bawahnya itu ada video kalian
itu dihitung yang YouTube itu penelusuran YouTube. Diklik, asalkan ya diklik gitu ya. Misalkan nih saya nih nonton cara membuat thumbnail konten si Anu. Nah di bawahnya ini ada nih konten ini misalkan situ gitu ya, orang lain gitu, diklik terus ditonton, itu namanya penelusuran YouTube. Jadi notifikasi ini tahu sendiri ya, tahu lah pasti notifikasi ini. Jadi di lonceng pemberitahuan di ini ya, di YouTube kita yang klik notifikasi ini subscriber, maksudnya kalau kayak gini subscriber kita pasti yang ngeklik. Kalau kita misalkan upload video nih, pasti yang subscribe kita itu akan tahu kita ngupload video, adanya itu di lonceng itu ya, namanya itu notifikasi 1,5%. Eksternal ini ya data-data ini, kalau kita upload video itu eksternal itu jadi eksternal ini semacam kayak ini ya, aplikasi lain gitu, maksudnya kayak misalkan di Google lah atau enggak di Facebook lah. Eksternal ini 1,1% ya. Jadi ini ya yang kalian harus konsisten, itu rekomendasi video. Jadi rekomendasi video itu kalian di sini harusnya di atas. Yang saya tahu sih cuman tiga itu harus kalian diatasin. Satu itu ini ya, fitur jelajah. Yang kedua itu penelusuran YouTube. Yang ketiga rekomendasi video. Karena tiga ini sangat penting dan cukup untuk bagus konten kalian. Siapa yang di atasnya ini rekomendasi video sama fitur jelajah penelusuran YouTube itu bagus videonya. Karena di sini saya lagi masih belajar ya, jadi saya mau lagi berusaha ini juga biar direkomendasi video. Artinya apa rekomendasi video ini? Jadi ya YouTube itu nawarin lah ke orang gitu video kita, karena video kita ini ya jadinya ini dihitung itu rekomendasi video, karena ya video kita banyak yang nyari gitu ya, karena bagus gitu thumbnailnya, jadi disodorin ke orang yang mencari cara. Misalkan orang lain nih nyari konten cara bikin tombol subscribe, nah jadi konten kita nongol disodorin sama YouTube di ini ya, di menu awal lah gitu ya. Jadi ini fitur YouTube lainnya ini, jadi banyak ya fitur YouTube lainnya, atau enggak dari mana lah, dari notifikasi atau enggak dari ini. Jadi kalian harus ini ya, rekomendasi videonya harus ada. Soalnya kita misalkan kalau rekomendasi video ya, saya ulangi lagi, itu orang yang membuka. Jadi maksudnya kayak gini ya, rekomendasi video itu kita membuka YouTube nih, jadi di situ nongol konten kita, misalkan kayak ya konten apa aja lah gitu ya yang nongol, konten saya gitu nongol, jadi ditulis oleh pihak YouTube itu rekomendasi video ya. Jadi selanjutnya itu ada menu sumber eksternal teratas. Jadi sumber eksternal teratas ini jadi di luar YouTube ya. Jadi orang yang menonton video kita itu ada di luar dari YouTube. Ini penayangan ini jadi Creator Studio, jadi nongol sendiri lah di luar dari YouTube, kayak misalnya Facebook ya, atau enggak ya Google
sini ada WhatsApp juga. Di sini saya heran, saya padahal di WhatsApp tidak pernah nyebarin ini ya 5,6, malah rada gede lagi WhatsApp ya. Mungkin ya subscriber saya atau teman saya yang inilah gitu nyebarin ke WhatsApp video saya gitu ya. Jadi hitung sama YouTube itu dari WhatsApp gitu 5,56%. Jadi ya selanjutnya ini lainnya itu semacam segala apa aja 27,8%. semua ini jadi dihitungnya itu 27,8% dari WhatsApp, Google, Search, sama Gmail, sama Creator Studio. Jadi semua dihitungnya itu ada 27,8% ya. Nah, jadi kita lanjut. Jadi kita lanjut ke istilah penelusuran. Jadi istilah penelusuran ini sama dengan sini ya, jenis sumber traffic ini. Jadi di sini istilah sumber traffic ini adanya di sini, istilah penelusuran YouTube. Jadi misalkan penelusuran YouTube nih, jadi di sini jenis sumbernya adanya gitu ya. Istilah penelusuran YouTube ini namanya ini istilah penelusuran YouTube teratas. Jadi apa nih video kita yang teratas itu yang ini orang nyari lah gitu ya, cara menyembunyikan subscriber. Jadi ini kita harus belajar dari ini ya. Nah sini cara menyembunyikan subscriber 21. Jadi sini yang paling banyak itu orang nyari konten kita. Nyari konten itu cara menyembunyikan subscriber 2021. Jadi paling gede itu ya. Jadi semuanya itu 45,7% istilah penelusuran YouTube. Terus selanjutnya ada video teratas yang menyerang konten kita. Nah, di sini nih video teratas yang menyerangkan konten kita ini jadi video teratas ini video teratas yang menyerang konten Anda. Jadi contoh seperti ini ya, kalau video teratas ini orang yang nyari gitu ya, kayak misalkan si A nih nyari konten apa gitu, mau membuat tombol subscriber. Jadi ini suara hujan ini, jadi muncul semua ini ya. Jadi munculnya ini suara hujan voice. Ini maksudnya ini deskripsi ini. Lupa. Jadi video teratas ini menyerangkan konten Anda. Jadi intinya ini semua ini kata kunci yang ada di deskripsi ya. Jadi orang itu mencari konten suara hujan itu jadi nongol video kita itu di sini. Jadi ada ini selawat berjanji. Di sini kalian bisa membuat ya, saya juga bisa membuat nih konten selawat berjanji kayak gini ya. Jadi orang yang nemuin mencari selawat berjanji ini jadi ada di sini. Dari cara mengedit video bikin master, ini tukang tarik kambing lagi. Jadi kita bisa nih bikin konten tarik kambing juga di sini. Jadi tapi saya bukan konten-konten yang campur, saya bikin konten itu ya seputar YouTube aja. Jadi mau membagikan sedikit ilmu lah pada kalian supaya kita bareng-bareng belajar gitu ya. Ini yang terakhir ini tutorial cara menghilangkan apa ini ya, cara menghilangkan logo hero pada video.
Di sini juga kalian bisa atau kita bisa membuat tutorial cara menghilangkan logo Hello pada video. Jadi orang mencari tutorial cara menghilangkan logo ini, jadi muncul video kita. Itu contohnya ya. Nah, di sini lagi begitulah. Jadi cukup itu aja ya. Maaf kalau yang terakhir ini kurang jelas, diulang saja yang terakhir karena saya tadi sedikit ini agak canggung juga, namanya pemula ya, rada canggung-canggung gitu, jadi ngeri-ngeri sedap. Ya oke, terima kasih, jangan lupa subscribe di channel ini ya, channel saya ini buat ngembangin channel saya dan tahu konten-konten selanjutnya. Jadi nanti saya mau menerangi dengan sebuah menu analitik ini semuanya. Jadi saya baru jangkauan ya. Nanti selanjutnya menu ringkasan interaksi penonton. Biar jelas semuanya, ada part 2, part 3 ya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tombol notifikasinya dipencet juga. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.